Jadi intinya para pemirsa, karena ini memang singkat kita ringkas, kemerosotan moral akhlak itu terjadi di mana-mana. Ya. Di Romawi, di Persia, di India, di Yunani, semua terjadi kemerosotan akhlak, kemerosotan moral. Beliau menjelaskan kenapa sebabnya terjadi kemerosotan moral akhlak di mana-mana, karena tidak ada tipe ideal. Tidak ada imam, ya. Mereka itu semangatnya cuma harta, harta dan harta. Supaya tambah kaya, supaya tambah maju, tanpa ada mathalul a'la atau tipe ideal yang bisa dijadikan kiblat panutan mereka. Oleh karena itu, yang bisa merubah daripada kerusakan suatu tempat itu adalah imam, dan tidak sembarangan, yaitu tentunya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebab kemerosotan ada di mana-mana. Nah, kemudian di negeri Arab tidak pernah terjadi seperti itu. Memang betul negeri Arab itu disebut dengan jahiliyah, ya. Memang betul zaman jahiliyah. Tapi perlu kita ketahui para pemirsa, zaman jahiliyah itu kalau bandingannya dengan setelah Islam, ya. Bandingannya kalau dengan setelah Islam. Adapun kalau sebelum Islam, maka bisa kita simpulkan negara peradaban yang paling mendingan itu Arab. Ya. Jadi negara yang paling mendingan itu Arab. Loh kok disebut zaman jahiliyah? Nah, perbandingannya dengan Islam. Makanya kita lihat kalau kita mau teliti ayat daripada Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin." Ayat ini menunjukkan, ya, bahwasanya dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, al-ummi, seorang rasul minhum, rasul dari kalangan mereka, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu Nabiul Ummi, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi kita lihat para pemirsa, Rasulullah, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu mukjizat untuk Rasulullah. Ya. Makanya kalau tidak salah di Burda disebutkan kafaka bil ummi fil ummiyina mu'jizatan. Ya Rasulullah, engkau dijadikan nabi yang tidak bisa baca, nabi tidak bisa menulis, itu mukjizat. Ya. Kita bisa bayangkan para pemirsa, tidak bisa baca, tidak bisa menulis itu sesuatu kekurangan kalau dalam manusia biasa. Manusia tidak bisa baca, manusia tidak bisa menulis, berarti keterbelakangan dalam pendidikan ini orang. Ya. Berarti anak ini tidak sekolah, orang ini tidak belajar, orang ini bodoh. Itu kalau manusia biasa. Tapi ketika sifat jelek untuk manusia ini nempel kepada Rasulullah, menjadi mulia, menjadi mukjizat. Ya. Nabi ketika beliau Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mukjizat. Kenapa? Kok disebut mukjizat? Kita bayangkan. Manusia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa mengatur strategi perang. Sehingga muslimin menang ada di mana-mana. Kita bayangkan, manusia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, bisa mengatur tatanan kepemerintahan. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Manusia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya, bisa mengetahui sejarah dari Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat. Ya. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sudah menyatakan Nabiul Ummi, ya, bahwasanya ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, minal ummi. Maka jangan tertipu para pemirsa. Kalau ada yang mengatakan, oh Nabi itu bisa baca, Nabi itu bisa menulis, Nabi itu orang pinter, itu justru bisa mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena ketika Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi mengetahui segala-galanya. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini rahmat juga untuk kita umatnya. Ya, ketika kita memiliki nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, khususnya untuk ketika itu di negeri Arab, makanya orang-orang Arab langsung beliau itu percaya dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tahu Muhammad tidak bisa nulis, Rasulullah tidak bisa baca, tapi kok tahu sejarah nabi-nabi terdahulu? Kok mengerti sejarah
nabi-nabi terdahulu dan kejadian-kejadian yang terjadi pada nabi terdahulu. Ini menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi hati-hati, karena banyak orang-orang punya pemikiran yang dikemas seakan-akan untuk kemuliaan Nabi. Nabi itu bisa baca, bisa nulis, tapi pada hakikatnya itu mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.